Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Fahrozi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum PAI Pendidikan Agama Islam Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya Cindy Fatihah NIM 19030366065 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama pada pertemuan kita hari ini. Dan juga ada partner saya, Mbak Ulya Huzaimatul Ilmi, NIM 19030366052. Nah, dalam diskusi kita hari ini, kita akan membahas tentang model-model evaluasi kurikulum. Nah, apa saja sih model-model yang ada pada evaluasi kurikulum? Nah, di sini kita akan membahas apa saja model evaluasi kurikulum, seperti apa komponen dalam evaluasi kurikulum, dan yang terakhir, seperti apa sih teknik evaluasi masing-masing model. Nah, pada pertemuan kita pertama hari ini, kita akan membahas tentang model-model evaluasi kurikulum. Model-model evaluasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, measurement. Yang kedua, kongruensi. Yang ketiga, illumination. Dan yang keempat, educational system evaluation. Nah, yang pertama tentang measurement. Pada bagian measurement itu membahas tentang objek evaluasi yang dititik beratkan pada hasil belajar, terutama dalam aspek kognitif, dan seharusnya yang diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Lanjut pada yang kedua, model yang kedua, yaitu tentang kongruensi. Nah, dalam model evaluasi kongruensi ini, objek evaluasi yang dititik beratkan itu pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, ataupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif. Khususnya, skor nilai itu diukur dari hasil tes. Lanjut pada model evaluasi yang ketiga, yaitu pada model illumination. Pada model illumination, objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh organisasi atau sebuah lembaga tersebut. Pada selanjutnya yaitu evaluasi yang keempat, yaitu model yang keempat, yakni tentang educational system evaluation. Nah, objek evaluasi mencakup input atau bahan, rencana, peralatan, proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan yaitu meliputi baik data objektif maupun data subjektif atau judgment data. Terus pada poin yang kedua atau yang B, yakni komponen dalam evaluasi kurikulum. Nah, apa saja sih komponen dalam evaluasi kurikulum? Yang pertama, itu ada komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini merupakan hal terpenting dalam proses pendidikan, yaitu hal yang ingin dicapai secara keseluruhan yang meliputi tujuan, domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Komponen yang kedua yaitu tentang komponen isi dan struktur program atau materi. Dalam komponen isi dan struktur program atau materi, konsep kurikulum yang menekankan tentang isi memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan baru yang ada. Konsep situasi ini menurut penilaian secara rinci tentang lingkungan belajar, dan konsep organisasi itu bisa memberikan perhatian besar pada struktur dan sekuensi belajar. Lanjut, untuk komponen yang ketiga, yakni tentang komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab adanya hubungan langsung dengan implementasi kurikulum tersebut. Supaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuannya yang telah tersusun bisa tercapai secara optimal. Dinamakan metode ini
berarti metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Lanjut pada komponen yang keempat, yaitu tentang komponen evaluasi atau komponen penilaian. Nah, pada bagian ini kita untuk melihat sejauh mana sih keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum diperlukannya evaluasi tersebut, yakni mengingat komponen evaluasi berhubungan erat dengan komponen lainnya, maka cara penilaian atau evaluasi ini dapat menentukan tujuan kurikulum, materi, atau bahan serta proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Mbak Ulia Huzaifatul Ilmi. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya di sini melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu teknik evaluasi masing-masing model. Nah, langsung saja. Ini adalah teknik evaluasi dari penjelasan yang poin pertama yang disampaikan oleh Mbak Cindy di poin A. Nah, ini yang pertama yaitu adanya model measurement. Nah, aspek objektivitas yang ditekankan oleh konsep ini itu perlu dijadikan landasan yang terus-menerus dalam rangka mengembangkan konsep dan sistem evaluasi kurikulum. Nah, di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh sistem ini atau oleh model ini itu sangat besar pengaruhnya dan bisa dirasakan faedahnya dalam berbagai kegiatan pendidikan. Jadi itu di model yang pertama ini, model measurement ini itu kegiatan-kegiatannya itu sangat berpengaruh begitu. Nah, berpengaruhnya itu langsung berpengaruh di kegiatan pendidikan dan pengaruhnya itu sangat besar. Nah, misalnya ini seperti contoh ya, adanya seleksi, klasifikasi siswa, pemberian nilai di sekolah, dan kegiatan penelitian pendidikan. Nah, sudah jelas bahwa pemberian nilai di sekolah itu sangat penting dan itu tuh sangat besar pengaruhnya. Kegiatan penelitian juga penelitian itu juga sangat penting. Jadi itu untuk model yang pertama ini itu pengaruhnya sangat-sangat besar. Nah, untuk yang kedua yaitu model congruence. Dalam mengkaji efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan memberikan imbal balik kepada pengembang kurikulum tentang tujuan-tujuan mana yang sudah dan yang belum dicapai. Nah, hasil evaluasi yang diperoleh ini tidak bersifat relatif karena selalu dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai kriteria perbandingan. Nah, di sini itu maksudnya dalam kurikulum ini itu nanti adanya kan mengembangkan kurikulum, mengembangkan tujuan-tujuannya. Jadi itu nanti kelihatan mana saja tujuan-tujuan yang sudah tercapai dan belum tercapai. Ini misal dalam sekolah pastinya memiliki berbagai tujuan. Nah, di situ contohnya ada memiliki 5 tujuan dalam sekolah. Nah, di poin A sampai C itu tujuannya itu sudah dicapai oleh pihak sekolah. Nah, sedangkan poin D sama poin E itu belum tercapai. Nah, di situ itu nanti dibanding-bandingkan gitu antara poin ABC yang sudah tercapai dan poin DE yang belum tercapai itu nanti dibanding-bandingkan. Jadi ini itu kurang relatif begitu. Nah, tetapi di sini nanti itu memberikan imbal balik kepada pengembang kurikulum. Kenapa ada imbal balik? Karena yaitu tadi kelihatan mana tujuan yang sudah tercapai dan mana tujuan yang belum tercapai. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk model yang ketiga adalah model illumination. Nah, konsep illumination ini menekankan pentingnya dilakukan evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum yang sedang berlangsung. Nah, gagasan yang terkandung di dalam konsep ini memang penting dan menunjang proses penyempurnaan kurikulum, karena pihak pengembang kurikulum akan memperoleh informasi yang cukup terintegrasi sebagai dasar untuk mengoreksi dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dikembangkan. Jadi ini dalam model illumination ini itu ada gagasan-gagasan untuk adanya pengembangan kurikulum dan untuk menunjang penyempurnaan
penyempurnaan kurikulum. Nah, misal saya contohkan di sini kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar ini kan sudah jelas bahwa ini menunjang proses kurikulum, dan ini sudah kelihatan jelas bahwa ini tuh akan menjadi penyempurna kurikulum. Nah, ketika ada ini, nanti itu bisa memperoleh informasi yang cukup sebagai dasar untuk mengoreksi dan menyempurnakan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar itu kan bisa dikoreksi, dan hasil koreksi itu nanti bisa digunakan untuk penyempurnaan kurikulum. Misal ada yang kurang, masih banyak yang kurang dari proses belajar mengajar, nah itu nanti dikoreksi dan diperbaiki. Nah, perbaikan itu kan bisa sebagai penyempurna kurikulum yang sedang dikembangkan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah model educational system evaluation. Nah, konsep ini itu memperlihatkan banyak segi-segi positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Nah, ditekankannya peranan kriteria, baik itu absolut maupun relatif, dalam proses evaluasi sangat penting. Artinya, dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Nah, tanpa kriteria, kita tidak akan dapat menghasilkan suatu informasi yang menunjukkan ada tidaknya kesenjangan. Sedangkan informasi semacam inilah yang diharapkan dari evaluasi, dari hasil evaluasi. Nah, di sini itu maksudnya dalam proses ini, dalam model ini tuh menekankan peranan kriteria. Nah, setiap kegiatan pasti itu memiliki kriteria tersendiri. Nah, kriteria ini kan nanti yang menjadi ciri khas dari kriteria-kriteria kegiatan yang lainnya. Nah, jika dalam suatu kegiatan itu tidak ada kriterianya, itu kita tidak akan mendapatkan suatu informasi. Nah, sedangkan informasi itu sangat penting. Nah, informasi semacam ini tadi itu yang diharapkan dari hasil evaluasi. Jadi kan kriteria, dalam kriteria itu nanti itulah yang diharapkan dari hasil evaluasi, lebih mudah untuk untuk mengevaluasi, seperti itu. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, karena pemaparan materi pada pertemuan kita kali ini sudah selesai, maka untuk selanjutnya yakni sesi kritik dan saran. Kemudian setelah sesi kritik dan saran sudah selesai, bisa dilanjut dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab kami buka selebar-lebarnya kepada semua audien pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.